Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la samila lahu wa la masila lahu wa la nidda lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surah Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, dengan darajat, dengan beberapa tingkatan. Mudah-mudahan dengan kitanya rajinnya menimba ilmu, kita meminta kepada Allah semoga bertambah ilmu. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Ya Tuhan kami, tambahkan kami ilmu dan berilah kami pemahaman, dan jadi kami orang-orang yang senantiasa berbuat amal sholeh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, pengurus PKN Masjid Nurul Hidayah, orang-orang tua kami, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, perwiritan, pengajian di lingkungan 31 Kebun Bundar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masih tentang arkan sholat, rukun-rukun sholat. Tentu setiap pertemuan tidak bisa kita selesaikan dengan habis rukun sholat, karena kajiannya itu tentu kita bahas satu demi satu. Kita tidak bahas secara global, secara umum, tapi kita bahas satu demi satu rukun sholat itu. Karena rukun sholat merupakan hal yang wajib dituntut, karena sholat merupakan ibadah yang pokok. Saking pokoknya Rasulullah menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha, Sidratul, pohon penghabisan, Muntaha, yaitu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang lain, bukan yang lain, menerima perintah sholat. Oleh karena itu syarat sah sholat yang terakhir dalam kitab ini, At-Taqriratus Syadidah, adalah mesti tahu bagaimana ilmu tentang sholat, termasuk berapa rukun sholat, apa saja, mana sunat abad, mana sunat hayat. Kita tidak bahas kaji yang tinggi-tinggi, politik tidak, yang lain tidak. Yang penting, yang pokok namanya fardu ain. Kewajiban tiap individu namanya fardu ain. Fardu kifayah itu cukup perwakilan seorang saja mensolatkan sudah lolos. Tapi kalau ini nggak bisa diwakilkan sholat, meskipun dalam keadaan sudah tinggal pulang sama kentut di ruang UGD, tetap kewajiban sholat nggak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, supaya sholat itu diterima Allah, harus tahu kayak mana sholat. Bayangkan yang lalu kita bahas takbiratul ihramnya syaratnya 20. Bukan sembarangan Allahu Akbar, tidak. Kurang dari 20 maka takbirnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Capek sholat isya 4 rakaat, masalah takbir gak beres, sholat tidak berterima, cacat. Karena syaratnya ada dibuat oleh para ulama. Rasul bertakbir dengan sempurna. Kita lihat kebanyakan saudara kita bertakbir dalam hati, gitu. Tangan diangkat, Allahu Akbar tak diucapkan. Kita lihat bisu tidak. Tapi apa ya, begitulah keadaannya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ilmu tentang sholat kita tuntut. Karena sholatlah merupakan nomor satu dihisab Allah, bukan yang lainnya. Sholat
Salat. As-sholah kata Rasulullah. Awalu yuhasibu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihitung dihisab Allah adalah sholat. Karena itu syarat sholat sudah diketahui kemarin, dan ini masuk pada rukun sholat. Kalau bisa jangan peri-peri lah. Kan udah peri udah lolos lah. Ya kan? Peri-peri. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ada datang bulan bisa juga di luar situ dengarkan, atau entah di rumah siapa dengarkan, ya kan? Tapi kalau udah paham udahlah pula, ya kan? Tapi kalau udah paham ngerti pun melangkahkan kakinya ke masjid, tiap langkah dibalas Allah, ya kan? Dinaungi oleh para malaikat. Karena menuntut ilmu thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu thalabul ilmu menuntut ilmu itu kewajiban setiap individu, setiap orang Islam. Itu kata Nabi, bukan saya ya. Orang Nabi yang bercakap, ada yang berani bantah. Karena itu marilah sama-sama kita mengaji. Yang lalu sudah masuk kepada rukun sholat yang keempat dan kelima, ya. Yang keempat masih ingat kan? Membaca surah Al-Fatihah. Jangan sampai sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, kacau sholatnya. Apa? Nabi katakan, la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak berterima sholat orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, pembuka Al-Quran. Tengok di Quran pertama kali pembukanya surah Al-Fatihah, nggak bisa ditukar surah lain. Mau tak mau belajarlah gimana cara menghafal surah Al-Fatihah. Apalagi baru mualaf, ya kan? Belajar, nggak bisa ditukar bahasa Indonesia. Itu udah terparah kali, yang lalu udah parah nggak bisa juga. Maka diganti dengan tasbih yang mencukupi kalimat-kalimat surah Al-Fatihah. Itu udah ibarat sekarang udah on kali lah, udah parah kali itu udah. Maka dibolehkan mengganti surah itu dengan tasbih-tasbih yang lain, kata para ulama, ya. Oleh karena itu kita tidaklah sebegitunya, separahnya itu untuk menghafal surah Al-Fatihah. Pancasila yang panjang itu dia hafal kok, Al-Fatihah nggak hafal, kan lucu. Artinya memang malas menghafal Al-Fatihah. Dia Al-Fatihah wajib dibaca. Mau sholat berjamaah wajib dibaca. Mau bersama dengan imam silakan juga baca. Yang bagusnya, yang afdolnya, imam dulu baca Al-Fatihah diperdengarkan, barulah kita membaca surah Al-Fatihah. Berjamaah wajib, sendirian wajib, ya. Menjadi makmum wajib. Sholat munfarid berjamaah, munfarid sholat sendirian tetap wajib. Jangan nggak dibaca. Sholat maghrib 3 kali baca sesuai dengan jumlah rokaatnya. Jangan nggak baca. Makanya sholat jangan melamun kemana-mana pikiran. Fokus macam mana bisa memasangnya ketika takbir. Macam mana caranya untuk melafazkan Allahu Akbar. Macam mana sholat jangan sampai lupa membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun kauli, rukun yang diucapkan. Namanya diucapkan pakai mulut, keluar suaranya, ada hurufnya. Ini tidak diam aja, kayak mana lah sholatnya. Mau dikasih tahu, pakainya lebih hebat dari saya, ya kan? Di sebelah dia menjadi nggak baca surah Al-Fatihah. Ya udahlah, tahankan aja. Kata Nabi, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena itu sholat pikiran yang mana-mana, fokus dibaca bacaannya, rukunnya paling penting yang kita bahas ini, dan konsentrasi lagi sholat. Jangan sampai rukun sholat tak dilaksanakan. Itu yang keempat. Yang kelima yang lalu adalah ruku. Ruku itu apa? Ruku adalah membungkukkan badan yang lalu adalah di satu hingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi kalau ada orang ruku macam saya peragakan kemarin, mekrok tangannya, ya kan ada orang sini sholat. Aku saya bilang kan, tangannya mekrok ini ada yang macam minta lututnya ke depan, ada yang ke bawah betis, ya ada di paha aja sini macam-macam, ya. Padahal Nabi mengajarkan kalau seandainya ditaruhlah telur burung itu taruh di sehingga nggak tumpah, nggak jatuh itu telur. Saking apa? Saking sikunya lah rukun Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu betul-betul lah sholat ini, ruku dan lainnya harus benar-benar. Di rukun sholat yang kelima yang lalu adalah ruku. Sekarang rukun sholat yang keenam, ya.
Rukun sholat yang keenam yaitu i'tidal. Ya, i'tidal. Baik, kita baca kitab ini Ar-Rukunus Sadis. Sadis 6 kan sadis ngeri ya kan enggak? Sadis 6. Rukun sholat yang keenam i'tidal. I'tidal merupakan rukun fi'li. Nah, bedakan tuh Pak ya. Ada rukun qauli yang diucapkan, ada rukun fi'li diperbuat, ya. Ada rukun qalbi yang dihadirkan di hati tempatnya, dan rukun maknawi. Bermakna dia artinya urutannya tepat, jangan terbalik-balik. Berurutan. I'tidal. Orang apa tuh i'tidal? Ya, kalau ruku kan udah kemarin kan 5 kan ruku. Setelah ruku namanya i'tidal. Makna i'tidal secara bahasa, i'tidal artinya tegak kembali, tegak ya. Ini istawaun, tegak artinya, istawa itu tegak. Atau wal istiqomah, tetap dia, tetap ya. Istiqomah kan tetap ya. Wal istiqomah, istiqomah dalam amal. Kalau ini istiqomah juga secara bahasa, apa tuh i'tidal itu? Istiqomah tegak dia dan tetap dia, nggak pernah berubah dia ya. Kembali berubahnya nggak goyang-goyang, tegak dan tetap, itulah arti i'tidal. Sementara arti i'tidal secara syariah adalah kembalinya awaddul musalli ilal makana alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya sholat itu, kembali dia kepada tempat sebelum sesudah ruku, ya, kembalinya bersikap semula, ya. Jadi i'tidal itu kembali bersikap semula sekembalinya dari ruku tadi ya, qabla ruku. Di kembalinya itu namanya i'tidal, ya. Jangan lupa kembalinya itu namanya i'tidal, bersikap semula, yaitu merupakan ar-rukunul qasirun. Qasir itu pendek, rukun yang pendek, jangan dilamakan kan. Maksimalnya kata para ulama itu kalau kita baca surah Al-Fatihah segitulah maksimalnya surah Al-Fatihah. Misalkan tasbihnya banyak, subhana rabbiyal azim, ya, itu nanti kita bahas ya, itu tasbih itu nanti tentang sunat hayat. Karena subhana rabbiyal azim ini tak dibaca tak mengapa. Yang paling penting rukun sholat ini yaitu i'tidalnya lakukan. Ya udah rukun langsung sujud, nah itu nggak benar kan? Mungkin belum belajar ya kan. Jadi i'tidalnya itu merupakan rukun yang qasir, pendek. Dia lil fisli dia pemisah antara ruku dan sujud, ya. Dia pemisahnya i'tidal itu. Nah, sebelum sujud, sesudah ruku dia ada di tengah-tengah. Pemisahnya dia i'tidal namanya. Wa ruku'i was sujud. Wa kadzalika jalusul bainal sajadaini. Sebagaimana duduk di antara dua sujud juga rukun yang pendek. Duduk lama kali, kalau dipilih orang yang macam lama kali, jangan lama. Ya, maksimal kalau kita baca surah Al-Fatihah selesai ya, sujud ada itu. Ya. Yang lucunya nggak pakai diam sebentar ya kan, patok ayam itu parah juga itu. Jadi rukun i'tidal itu merupakan rukun yang pendek, seperti duduk antara dua sujud. Selama-lamanya itu kira-kira kita baca surah Al-Fatihah. Kalau dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mau ditambah lagi boleh juga, ya kan? 3 kali atau diam aja di situ, dilamakan diam, minta kepada Allah, ya. Apa saja yang kita minta dalam sujud. Karena sujud merupakan dekatnya kita dengan Allah. Aqrabul ibadillah fi sajadain. Dekatnya hamba kepada Allah itulah ketika sujud itu. Tenang juga. Jadi dia pemisah antara rukuk dan sujud, dan dia merupakan rukun yang pendek seperti duduk antara dua sujud. Fi syurutil i'tidal sittah. Syarat untuk i'tidal enggak sembarangan, ada 6. Salat ini punya syarat semuanya. 1 rukun ada syaratnya. Enggak bisa salah-salah salat. Jadi ada 6 syarat untuk i'tidal, kembali daripada rukun tadi ya. Namanya rukunya ada juga sholat tapi ruku ya.
Ada sholat jenazah tuh ya kan ada. Yang pertama bahwa dia yasihu ma qablahu, sebelum i'tidal sahlah rukun-rukun yang lainnya tadi, seperti dipasang niatnya, tegak dia, ada takbirnya, udah baca Al-Fatihah, ruku, mesti itu dilakukan dulu, barulah dia sahlah i'tidalnya. Kalau tadi belum surah Al-Fatihah belum baca, i'tidal enggak sah, ya. Kalau tadi belum takbiratul ihram ketika awal sholat, nanti dia i'tidal enggak sah. Syaratnya sah dulu rukun yang qablahu sebelumnya, ma qablahu ayyasihu ma qablahu, sahlah rukun yang sebelumnya. Pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, bahwa dikosatkan itu memang betul-betul mau i'tidal, bukan udah sudah tadi kan ada suara petir itu atau tujuh dia kembali lagi gini, oh itu nggak sah, ya kan? Kembalinya bukan karena mau ruku, karena terkejut. Lebih mercon anak-anaknya itu kan, sholatnya sendiri lagi ruku, belum lagi i'tidal, sudah kembali lagi. Nah itu nggak sah itu, ya nggak sah lagi i'tidal karena dia tidak dikosakkan, tidak disengaja untuk i'tidal. I'tidal karena terkejut, oh nggak aji ya. Kalau waktu anak-anak nggak aji nggak sah ya. Walau rafa'a fasa'at min syai'in lima yakfihi, seperti kalaulah seandainya dia mengangkatkan dengan terkejut, min syai'in lima yakfihi, maka tidak sesuatu yang tidak memadai, ya. Kembali i'tidal bukan karena memang kosatnya memang i'tidal, terkejut tidak memadai. Dua, kosatnya betul-betul memang mau i'tidal. Dua ya syaratnya. Yang ketiga, ayyatma'inna fi, bahwa dia masih ada tenang sebentar, bukan seperti sholat kilat itu ya, Allahu Akbar itu nggak ada tumakninahnya. Apa tumakninah? Berhenti sebentar atau diam sebentar, nggak baca dia subhana rabbil firli, apa namanya, lupa, rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil samai, nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting berdiam sebentar. Jangan seperti sholat kilat, sholat patok ayam, apa lagi namanya, kilat patok ayam, sholat cepat, ya kan? Itu nggak ada tumakninahnya. Menurut pendapat yang utama tidak sah, karena mestilah dia berhenti sebentar, karena Rasul seperti itu sholatnya, ya, tidak langsung cepat gitu aja. Yang cepat-cepat tuh bayar utang, yang cepat-cepat tuh taubat, yang cepat-cepat itu menikahkan anak gadisnya kalau sudah memang mau dia berada jodohnya, yang dilambat-lambatkan. Yang cepat-cepat itu apalagi tamu sudah datang lapar cepat kasih makan. Yang cepat-cepat lagi itu apa? Orang yang meninggal cepat laku menikah. Ya, jangan nunggu lama-lama, nunggu anaknya dari Bali sana, nunggu anaknya dari mana, dari Kalimantan, tunggu sampai sore pula. Dosa itu yang melama-lamakan. Kata Nabi, usari bil janazah, segerakan dalam pengurusan jenazah, kata Nabi. Kalau jenazahnya baik, berarti kita menunda-nunda di dalam dapat nikmat kubur. Kalau dia nggak baik, kita pula yang lama-lamakan dapat dosa. Jadi sholat mesti dengan tumakninah, jangan cepat-cepat. Yang cepat-cepat itu ada tempat-tempat lainnya, sholat jangan cepat-cepat. Jadi berhenti sebentar ketika i'tidal, jangan tutap ya, cepat kali, nggak sah itu. Itu yang ketiga, syarat ketiga dalam i'tidal. Yang keempat, antakuna tumakninatu yaqini, bahwa dia dalam keadaan tumakninah itu yakin, ya, aku udah berhenti sebentar, yakin ya, tidak ragu ya, aku udah berhenti sebentar belum ya, nah, nggak bisa, masih tumakninahnya berhenti tadi, yakin ya, aku ini tumakninah nih berhenti sebentar. Nah, makanya itu supaya yakinnya bacalah, ya kan, Rabbana lakal hamdu, itu udah yakin tuh pasti, dengan membaca itu berhenti sebentar kan, Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min dibaca emang nggak kenapa, hanya surat hayat aja, tapi untuk memastikan dia berhenti sebentar dalam i'tidal tadi. Itu yang keempat. Yang kelima,
ayang sibul fi qora zohrihi, bahwa dia menegakkan tulang punggungnya. Zohri itu tulang punggungnya, ya, dia tegakkan tulang punggungnya. Kira-kira dia yakin dia, ya, ini Allah tidak ya, tegak gini ya, tidak nanti dia separuh gini aja, jadi belum tegak tulang punggungnya ya, harus lurus gini dia, tegak tulang punggungnya ya, lurus ini. Betul-betul i'tidal ya, bagi orang yang mampu dan bagi orang yang sehat fisiknya. Untuk orang yang udah bungkuk tua ya nggak usah dipaksa, otak patah pula ya kan, udah jadi penyakit, terpaksalah kedukun patah. Itu bagi yang tua bangka, tua sekali. Maaf ya, bagi kita yang sehat-sehat itu wajib i'tidalnya meluruskan yang sibul fi qoral zohrihi, dia menegakkan tulang punggungnya, ditegakkan ya, jangan tanggung-tanggung, tegak ya, tidak pulang-pulang kali ini ya, tegak ya, lurus berarti dia, lurus dia. Kemudian maka tidak sah dan tidak mencukupi bil ihta'i, bongkok badannya, cukupi ya, tidak sah dan tidak cukup dan tidak memadai. Sama ada itu dengan cara dibongkokkan itu ya. Tanpa menegakkan ya, berarti bongkok dia gini ya, sengaja dibongkokkannya. Jadi terkecuali yang memang keadaan memang bongkok, itu memang sudah tua sekali ya, atau punya sakit ini, udah nggak sanggup berdiri, dia dulu upaya kali ya, bisa dipaksakan. Jadi syarat yang kelima mesti menegakkan tulang punggungnya. Sami Allahu liman hamidah ya, menegakkan tulang punggungnya. Di mana letaknya tangan masalahnya? Ini kadang-kadang kita lihat orang yang kembali dari rukuk masih juga mengayun-ayun tangannya. Ya, 3 kali diayun, ini tangan anggota yang berat, maka sholatnya batal. Ya, diayun di tangan sami Allahu liman hamidah. Ya, masa kecil bahagia begitu diayunnya. Ya, di mana diletakkan? Pendapat yang terkuat saya kutip dari Aqidus Shalah ini adalah dia meletakkan tangannya di samping pahanya ini ya. Sami Allahu liman hamidah, tangannya ya. Tidak di bawah dada, di bawah dada itu ketika berdiri ya, selain daripada i'tidal berdiri ya dalam sholat, selain i'tidal tidak berdiri paha ya. Ya, sini bisa paha juga. Asal jangan mengayun-ayun tangannya ya. Itu bisa membatalkan kalau 3 kali ayunan. Apalah dia ayun-ayunnya kan? Pekerjaan juga ayun-ayunan. Taruh sini aja ya. Siap-siap untuk sujud. Ditegaklah tulang punggung. Posisi kepala macam mana? Kalau dia bisa khusyuk dengan memandang ke depan, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan memandang ke bawah dia lebih khusyuk lagi, pandang ke bawah. Kalau memandang hamidah, karena memandang tempat sujud itu yang afdolnya, yang bagus. Tapi dengan memandang ke depan, takutnya dia tak apa-apa, jadi pikiran kemana-mana. Apalagi di belakangnya dia baca-baca, ada baca di sini ya kan. Kalau dulu ada tuh angkut bacaannya, ada minuman yang mampukan itu, sekarang ada ya. Atau bacaan yang lain, anak muda berdepan dengan membaca itu, hamidah dibacanya ya kan. Mata mulai talapan di sini, jadi nggak khusyuk ya. Jadi ketika bangkit dari rukuk mesti pandang ke bawah. Kalau dia mampu pandang ke depan tapi khusyuk, dia tidak mengapa. Ya, yang afdolnya pandang ke bawah. Dijaga tangannya, dijaga matanya dalam sholat. Kita mau sholat betul, bukan sholat yang ecek-ecek. Ya, sholat betul berterima kan, lengkapi syarat dan rukunnya. Kalau mau berterima, masuk hati juga dijaga. Dan tayang kemana-mana hati. Yang keenam, yang terakhir, syarat dalam i'tidal apa? Tidak memanjangkan. Ziyadatul ala dzikra masyru'in fi. Tidak memanjang bacaan dalam i'tidal itu qadaril Fatihah. Batasnya sampai surah Al-Fatihah, jangan dipanjangkan kali karena itu rukun yang pendek sebatas Al-Fatihah. Ya, sujud rukun yang panjang, i'tidal rukun yang pendek sebatas
qadril Fatihah, kadarnya itu ya ukurannya adalah surah Al-Fatihah. Nah, jadi itu rukun yang pendek, jangan dipanjangkan. Kalau mau zikir pun zikir yang kira-kira panjangnya itu sepanjang Al-Fatihah. Jika dia menambah fa inna zada ala dzalika bitolatis salat. Jika dia menambah atas yang demikian, melebihkan daripada surah Al-Fatihah, batalah salatnya. Ini pendapat yang kuat ya. Batalah salatnya. Illa i'tidalil ruku'atil ikhtiyarihi fala yadurru tatuwiluhu. Kecuali dia i'tidal ya di rakaat yang terakhir, itu dibolehkan pula ya. Jadi dia kalau sholat isya rakaat yang keempat ya i'tidalnya itu dibolehkan karena tidak membahayakan atas panjangnya, boleh ya. Li'annahu mahallun qunut fil jumlati. Karena dia mahallu tempatnya al-qunut fi jumlati ya. Pendapat yang banyak itu letak i'tidal yang terakhir adalah pada posisi kunut. Ketika kunut subuh kan itu kan panjang kan. Allahumma hdina dari imam, Allahumma hdini sendirian ya. 5 kali si imam baca, makmumnya mengaminkan ya. Kita yang pakai kunut ya dipakai karena surat abad. Saudara kita yang tidak menggunakan kunut ya silakan ya kan. Kita yang mengamalkan oke mengamalkan ya. Mengamalkan meyakini itu adalah sunat abad. Adapun saudara kita yang tidak mengamalkan doa kunut, nah, kemarin ada 2 minggu yang lalu di Al-Munawwarah ada imam kita ada datang cerita bapak itu terpaksa lah ya kan Bu ya. Terpaksa orang yang jadi imam, rupanya imamnya tahu lah Munawwarah orangnya bangsa kunut semua. Sekali itu datang pula imam ya kan, disuruh mana kaulah pada dia maju tak berkunut lah ya sih mulai belakang kan. Itulah memang mestinya yang ada standby imam di situ. Kalau sudah di situ membiasakan kunut ya imamnya mesti ada. Kalau tak ada imam itu ya imam orang lain lah paling. Entah dia Muhammadiyah, entah dia Salafi, ya kan? Salafus soleh, atau berkunut. Misalkan berkunut, zikir pun tak mau. Karena zikir amalan Nabi. Doa berjamaah apalagi Nabi melakukannya. Nah itu tadi. Katanya ikut Nabi, tapi merasa dirinya sunnah kepanjangnya. Yang jelas kita yang mengamalkan kunut, lakukan kunut. Dan si imam pun wajib menjaharkan ketika 5 kalimat Allahumma hdina biman hadain, wa atina biman afait, wa tawallana biman tawalain, wa barik lana bima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan dia aja imamnya pelan ya. Di imamnya belum paham juga, belum memahami mana yang mesti dijaharkan, mana mesti disirkan ya. Kadang-kadang si imamnya pun tidak doa berjamaah, diam aja. Padahal Nabi berzikir setiap sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nanti saya bawa kitab Al-Azkar nanti, zikir-zikir yang diamalkan Nabi Muhammad. Yang lucunya lagi imam ditinggal sendirian, makmumnya kabur. Makmum tidak beradab kepada imam. Kecuali dia memang mau sak, dia mau kecil, mau ada besar, ada hajat lainnya, tidak ada. Di rumah mungkin main handphone, mungkin sibuk dia, sibuknya. Makmum yang beradab selesaikan, ikut imamnya doa berjamaah. Itu makmum yang best, beradab. Banyak juga kita lihat makmumnya tidak beradab, alias kurang adab. Ya, jadi kita jangan mengikuti itu. Tapi kalau emang kita sak kali bahwa itu dimaaf, ya kan? Atau ada hajat lainnya, tidak ada hajat. Memang mau sholat, kalau nggak mau ikut imam, ya udah sholat sendirian aja dia. Untuk apa imam di sini? Imam untuk diikuti, zikir diikuti, doa berjamaah diikuti. Imamnya menjalankan doanya, tidak diam aja. Ya, kadang-kadang prihatin kita, suruh ngaji nggak mau, tapi mengamalkan amal tidak dengan ilmu, mardudatul tuqbal, tertolak dan tak diterima. Yang bagus itu imamnya membimbing. Nabi siap sholat baca astagfirullah, satu hadis, astagfirullahaladzim, hadis yang kedua, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal, dibimbing makmumnya, bukan diam aja. Ya,
Kalau saudara-saudara kita yang lainnya oke lah, tidak mungkin mengamalkan. Kita yang di sini dari sejak dulu orang-orang tua kita mengikuti beberapa mazhab, mengamalkan zikir, mengamalkan tasbih, beristighfar, tasbih, tahmid, tahlil, ya, takbir dan doa berjamaah. Kadang-kadang nanti saya tegur, nanti sok pandai, ya kan? Ini diam aja, nggak mau berzikir. Itu kita kadang kasihannya, ya. Sholat mau cepat, sholat apa? Surga mau, sholat mau cepat aja. Imamnya ditinggal, ya. Mestinya kita beradab kepada imam dan imam juga mengamalkan amalan yang dibuat Nabi. Katanya ikut, heran juga saya, ikut Nabi, tapi tak mau dia menjaharkan zikir, tak mau dia doa berjamaah, diam aja. Ya udah sholat sendirian aja gitu kalau begitu, ya. Mana yang katanya ikut Nabi, ya. Jadi kita amalkanlah apa yang diamalkan Nabi. Nanti kalau ditanya Nabi, kenapa enggak doa berjamaah? Apa yang dijawab? Enggak bisa jawab kita. Kenapa? Tadi itu malas, ya, malas. Jadi kita mesti beradab lah kepada imam dan imam juga beradab kepada makmum. Kemudian tadi yang terakhir adalah dia mesti membaca zikir, membolehkan memanjangkan pada i'tidal yang terakhir. Qadar pada zikirnya itu selama-lama qadar Al-Fatihah, ya. Maka tidak mengapa kalau dia memanjangkan pada i'tidal pada rakaat yang terakhir karena dia tempatnya kunut. Karena rakaat terakhir itu paling kunut tuh kan. Itu boleh ya. Apalagi sholat yang pakai kunut nazilah. Belum pernah di sini kunut nazilah kan. Kunut tolak bala, kena Covid atau wabah atau segala macam. Sholat isanya itu ada kunutnya di i'tidal terakhir. Rakaat 1, 2, 3, 4. Nah i'tidal juga 4 kali kan. I'tidal keempat baca kunut nazilah. Kunut tolak bala ada diajarkan lagi. Cuma enggak kita amalkan ya. Itulah 6 syarat dalam i'tidal. Ingat-ingat ya. Tadi yang pertama, tidak sah kalau rukun yang terakhir tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan ya. Yang kedua, qasatnya mesti betul-betul i'tidal bukan karena terkejut. Yang ketiga, ada tumakninah berhenti sebentar. Yang keempat, tumakninahnya yakin. Yang kelima, mesti ditegakkanlah tulangnya ya, berdiri tegak betul-betul i'tidal. Yang keenam, jangan memanjangkan zikir yang kita baca itu Rabbana lakal hamdu bi samawati lebih dari surah Al-Fatihah ya. Kalau pembaca zikir tasbih zikirnya Rabbana lakal hamdu tidak wajib, itu untuk memastikan itu ada tumakninahnya dibaca ya. Nah, itulah tentang i'tidal. Paham Pak bukan? Tidak kan? Paham. Kita lanjutkan rukun yang ketujuh. Sudah waktu, ada lagi sedikit. Ini agak seru juga ini ya. Apa itu? Ar-ruknu sabiun, sabaatun. 7 bahasa Inggrisnya kan. Sabaatun, sabiun. Yang ketujuh, sujudu marrotaini. Sujud 2 kali. 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau 1 kali enggak benar. Ya. Rakaatnya 4. Mungkin yang tadi yang ketiga mungkin 1 kali dia cuma sujud. Nah, nggak benar, mesti 2 kali. Maka sholat jangan kemana-mana pikirannya. Selesaikan rukun sholat ini agar benar sholatnya. Kita mau sholat benar, bukan sekedar sholat, ya. Kalau sekedar sholat anak-anak pun bisa ya kan. Kamu sholat betul-betul diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat dengan ilmu. Sujud 2 kali. Apa itu sujud? Secara bahasa wa lughatan artinya at-taqamunu, merendahkan ya, merendahkan atau wal maili ya, mila mala maili sama itu pola-pola dalam ilmu shorof itu ya, tasrifnya. Karena anak-anak yang ngaji di situ saya suruh menghafal shorof, sebentar ngapal besok lupa. Padahal bentuk-bentuk ilmu shorof itu sangat berpengaruh kepada memahami kitab dan memahami Al-Quran ya. Ada ja'ala, ada jumila, ada ja'ala, ada ji'ala. Apa bedanya? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu
sholat, ya. Atau dia doyong, ya. Wal mila itu doyong. Jadi sujud itu artinya doyong atau merendahkan. Merendahkan atau doyong itu secara bahasa, ya. Sujud apa artinya? Ditanya orang apa itu sujud? Ya sujudlah. Ya terangkan Bu, secara bahasa sujud artinya merendahkan. Terangkan lagi dia. Terangkan kalau secara syariah ada lagi artinya, ya. Dan ada wakilah, ada yang ngomong, ada yang bercakap juga. Sujud itu merendahkan dan merasa tazlulu. Saya tengok kamu sedang agak payah bahasa tazlulu itu merasa hina dia. Dengan sujud kita merasa hina kita, ya. Memang hina kita, ya, di hadapan Allah, bukan hadapan manusia. Makanya sujud kepada manusia, kepada Allah itu mulia, kepada manusia dilarang, ya, nggak boleh, dosa itu, haram itu. Nah, jadi secara bahasa bisa merendahkan, doyong atau khudu'a, merendahkan, merasa dirinya hina, itulah sujud, ya. Kok hina? Iya, hina. Bayangkan lubang kotoran dinaikkan ke atas, emang apa sujud, Bapak Ibu? Presiden pun sujud, mana ada cerita, ya kan? Nabi Muhammad manusia mulianya sujud, merendahkan, menghinakan apa? Lubang kotoran di atas yang tadinya disembunyikan lubang kotoran, ketika sujud nggak ada tuh, dimunculkan ke atas. Ya Allah, dihina ya Allah. Kepala yang tadinya menengadah ke atas, agak lantam dalam berjalan, ya, kali ini tungkikan ke bawah. Itu bentuk merendahkan diri kita kepada Allah. Sujud adalah posisi yang mulia seorang hamba kepada Tuhannya, ya. Apa dalilnya? Saya baca di sini dalilnya, ya. Dalam surah At-Tirmidzi, dalam hadis Rasulullah, ya. Innallaha la yanzuru yaumal qiyamah illa man la yaqimu sulbihi baina ruku'u wa sujud. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak di hari kiamat tidak memandang kepada orang yang tidak meluruskan sulbinya di antara ruku dan sujud, ya. Jadi ketika ruku tadi mesti menegakkan, namanya meluruskan sulbihi, tulang sulbinya, bagian ini, ya, sulbinya yang diluruskan, ya. Dan ketika sujud, dalam hadis yang lain, la sholatan liman la yaqimu sulbihi fi ruku'i wa sujud, dan tidaklah dikatakan salat bagi siapa yang tidak meluruskan sulbinya dalam ruku dan sujud. Itu hadis yang lain, ya. Dalil tentang sujud dalam surah Al-Alaq ada, ya, wasjud waqtarib, sujudlah agar engkau hampir kepada Allah, ya, sujudlah. Dalam surah Al-Hajj juga ada kemarin, ya. Misalnya sujud merupakan bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang lain tentang sujud, ya, aku diperintahkan, hadis Bukhari, ya, umirtu an asjuda ala sab'in aqzimin ala jihadu wa isyaratu biyadihi ala anfa'u wal yadaihi wa rukbataini wa tarafal qudamaini. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota, jabahah, kening, wa isyara biyadihi, dengan tangan, ala amfihi yadaihi, dengan 2 telapak tangan, wa rukbataini, lutut, wa tarafal qudamaini, dan ujung perut jari kaki, ya, Bukhari. Ini dalam hadis yang lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidu fa aksiru du'a. Ini dia, ya. Hamba, dekatnya hamba kepada Tuhannya, min rabbih wa huwa sajidu, ketika sujud,
hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud, ya. Fa'aksiru du'a, maka banyak-banyaklah berdoa ketika sujud. Ya, banyak-banyak doa, minta aja kepada Allah, karena yang terdekat kita dengan Allah paling dekat adalah ketika sujud. Itulah bentuk yang betul-betul merendahkan diri kita. Bayangkan, ya, keningnya di atas jadi ke bawah, bentuk merendahkan diri kepada Allah. Tempat buang kotoran jadi ke atas, bentuk merendahkan diri kepada Allah. Mintalah apa saja, ya. Cuma yang dibilang-bilang nanti sebelahnya, ya Allah, lunaskanlah hutangku, ya Allah, banyak hutang. Ini tahu sebelahnya, banyak hutang sama kawan ini, malu kita. Minta aja kepada Allah apa sih ketika sujud, dalam hati aja, ya. Bisa diucapkan dalam hati. Ya Allah, aku ingin panjang umur. Ya Allah, aku ingin sehat walafiat. Aku ingin tahun depan umroh, ya Allah. Aku ingin tahun depan berkurban. Minta aja kepada Allah. Orang minta nggak bayar aja kok kepayang kali, ya. Apa yang kita inginkan yang baik-baik jadi ibadah kepada kita, dan malaikat mengaminkan. Enak malas-malas, ya, minta kepada Allah, terutama ketika waktu sujud. Ini Nabi bilang, riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu abdu, hamba yang terdekat, paling dekat dengan Tuhannya, min rabbihi sajidu, ketika sujud. Fa'aksiru du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Bukan ketika tasawuf akhir, bukan ketika berdiri, ruku, i'tidal, tidak, ketika sujud. Dalam hadis yang lain saya bacakan juga, ya. Innal abdu ija qama yusalli atiya bi junubihi fa wada'at ala ra'sihi aw atikihi wa kullama ruku'a aw sujuda tasakitu anhu. Sesungguhnya tatkala seorang hamba itu berdiri sholat, didatangkanlah seluruh dosa-dosanya, ya. Kemudian diletakkanlah di atasnya kepadanya, dan bahunya dosa itu diletakkan, ya. Berarti ketika sholat ditaruh di dosa kita yang selama ini ada, letakkan ketika sholat berdiri, ya. Maka ketika dia ruku dan sujud, dosa-dosa itu tasaqit kitota, dosa-dosa itu berguguran, kecampak semua dosa-dosa tadi. Itu orang yang sholat hebat. Setelah ditaruh di sini, kan, ketika rukuk dan sujud, ya, dosa-dosanya berguguran. Rakaat au sajadah asaqit anhu, maka dosa-dosanya berjatuh-jatuhan. Ini penuh majah, ya. Karena itu sholat ketika sujud itulah tempat yang meminta kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, satu lagi, wa min abdi yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atuhu. Dan seorang hamba itu ketika sujud, dengan sekali sujud, sajadatan, sekali sujud, Allah akan mengangkatkan baginya beberapa derajat, ya. Sekali sujud berapa derajat diangkat tingkatannya, level yang dinaikkan Allah, dan akan dihapuskan hatta itu akan terhapus anhu, darinya dosa-dosa, ya, dengannya segala kesalahan dan dosa akan dihapuskan ketika seorang hamba itu sujud, di dalam hadis, ya. Karena dari itu inilah dalil tentang penting manfaatnya sujud dan perintah untuk bersujud. Di sujud ini merupakan rukun sholat yang ke-7. Baik. Berapa? 1/3, ya. Masih ada silanya 15, ya. Secara syariah apa itu sujud? Kok tanya sujud itu apa? Coba. Kok jawab sujud itu apa? Ya sujudlah, dia bisa jawab, berarti, ya. Belum mampu dia menjawab apa itu sujud. Sujud adalah wada'ul musalliyu jabahatahu ala musallahu. Secara syariah, secara istilah, ya, istilahan syariat, meletakkan jabah dahi ketika sholat. Waktu musalliyal jabahat, meletakkan sholat, ya, ketika sholat itu diletakkanlah dahinya ala musallah, ketika
di atas sholatnya itu. Maksudnya letak dahi diletakkan ketika sholat itu. Itulah sujud. Ya. Kalau tadi secara bahasa adalah merendahkan, doyong atau menghinakan diri, secara istilahan sujud itu adalah bentuk meletakkan dahi ketika sholat. Itu lagi. Udah meletakkan dahi ketika sholat, itulah sujud namanya ya. Jadi tanya orang, sujud adalah meletakkan dahi ketika sholat, itu jawab. Ya. Walaupun ada nanti syarat untuk sahnya di dalam sujud. Tadi ada syaratnya, tidak ada lagi syarat. Ingat-ingat itu yang udah lewat, ingat-ingat lupa ya. Ilmu sholat ini ilmu fardu ain, wajib dituntut setiap orang. Kalau yang lainnya ilmu matematika, sosiologi, ilmu politik, ilmu tafsir, ilmu lainnya itu tambahan. Tapi inilah yang pokoknya. Jangan sepilihkan tentang sholat, karena sholat merupakan hal yang pertama dihisab. Sekali lagi ya, kita baca sampai 15 menit lagi. Syuruti sujudi is'ah. Syarat sujud itu 9. Jadi ingat nih, gak sembarang sujud aja di sini. Asal-asal sujud aja kadang kita lihat ya, sembarangan sujud. Harus benar sujudnya. Apa itu yang pertama? Seperti yang tadi juga, tidak sah bahwa rukun sebelumnya kalau tidak dilakukan. Misalnya sebelum sujud dari apa? Iktidal kan? Iktidal nggak dilakukan, ya nggak sah sujudnya. Pengaruh dia. Atau rukunnya nggak dibuat, ya nggak sah sujudnya. Karena dia satu kesatuan dia. Tartibnya begitu ya, masih lengkap semuanya. 13 rukun ini kan sujud rukun qauli apa fi'li? 7. Rukun ucapan apa rukun perbuatan? Namun sujud ini rukun ucapan apa rukun perbuatan? Hah? Sujud itu rukun yang diucapkan apa yang dilakukan? Dilakukan kan, nggak mungkin aku sujud gitu, enggak kan? Kalau sujud itu salah itu. Yang diucapkan takbir al-fatihah tadi, yang dilakukan apa? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kan pakai perbuatan kan, tidak omongan. Sujud nggak ada gitu. Jadi sujud merupakan rukun fi'li, rukun perbuatan. Jadi tidak sah kalau sujud rukun sebelumnya nggak dilakukan. Ayyasihu ma qablahu. Tidak sah kalau yang sebelumnya tidak dilakukan. Itu yang pertama diingat-ingat ya. Yang kedua, bahwa dia sengaja memang sujud. Tidak sah pula dia tidak mengkosatkan sujud itu. Tidak ada keinginan. Contohnya tadi itulah terkejut, kan udah i'tidal, wah sujud dia tuh. Gak ada keinginan sujud kan? Tidak sah itu. Walau saqata ala wajhihi aw hawa lirruku'i wa ja'alahu lisujudi lam yakfihi. Tak memadai. Ya, tidak cukup. Lam yakfihi, tak cukup. Jadi dia mesti mengkosatkan aku ini mau sujud. Itu dikosatkan ya. Kalau nggak ada kosan begitu sujud, nggak sah sujudnya. Mesti dikosatkan keinginan mau sujud, tidak selainnya. Bukan karena yang lainnya. Jadi tadi terkejut tiba-tiba dia, ya, tiba-tiba dia. Bagaimana pula kita mendahului imam? Kalau kita mendahului imam, berarti bukan sholat berjamaah namanya, sholat sendirian. Imam belum takbir, sholat sendirian dia, ya. Makanya harus tahu juga ilmunya. Jadi dia memang mengkosat mau sujud, bukan karena terkejut. Seperti juga tadi itu, ya kan, ruku. Memang mau ruku, memang mau sujud. Jadi kalau bukan karena kosatnya mau sujud, maka tidak sah lagi, ya, tidak mencukupi, lam yakfi, tak mencukupi. Di kosat memang mau sujud. Yang kedua, yang ketiga sama juga seperti tadi, mesti ada ayat tumainna fihi, mesti tumainna sebentar.
Tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak. Ya, baru nempel lagi, tutup balik lagi ya. Ibarat apa? Badminton apa bola basket, kembali tutup, nggak ada berhenti sebentar. Karena tumak ninahnya ya, masih tumak ninah. Sujudnya masih tumak ninah, berhenti sebentar seperti tadi. Sama seperti yang tadi juga ya. Tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat juga sama. Antakuna tumak ninatu yakinan, bahwa tumak ninahnya betul-betul dia yakin. Kuna tumak ninah dulu sebentar. Supaya yakinnya macam mana? Dia membaca tasbih dalam sujud. Yaitu tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Rabbi kan Tuhan, maha suci Tuhan atau Allah, a'la yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala pujilah untuknya. Ya. Walaupun itu sunat saja, enggak dibaca, enggak diam aja dia sujud dan enggak apa-apa. Asal jangan takbir tak dibaca pakai anak kacau itu ya. Benar itu sholatnya. Jadi pastikan sujudnya itu berhenti sebentar dengan yakin. Supaya yakin, bacalah tasbihnya. Itu yang sudah kita hafal waktu budak-budak kecil-kecil dulu ya kan. Walaupun nanti kita bahas juga bukan hanya itu kalimat yang dibaca nanti ya. Nanti ketika selesai rukun sholat kita bahas rukun sunat aba'at dan sunat apa saja kalimat doa iftitah, bukan hanya Allahu Akbar kabiro, apa saja bacaannya tidak, bukan hanya apa subhana rabbil azim, apa bacaan sujud, bukan itu aja ya. Sekurang-kurangnya kita surah ayat macam mana nanti kita sambung lagi ya. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi tumak ninahnya dengan yakin, bukan ragu-ragu ya. Ragu-ragu bahaya ya. Sama kayak mau menyalip mobil, ragu-ragu jangan nyalip, ini aku bisa nggak bisa, jangan kecelakaan nanti. Kalau yakin bisa udah gas saja, udah diatur ya jaraknya. Kalau ragu-ragu jangan yakin. Ini nampaknya agaknya nggak bisa ya. Siapa? Aku bisa nih, mau cara jauh kalau dipotong. Apalagi ibadah mesti dengan yakin. 4. Yang kelima, ayas juda ala sab'ati a'dha'i, bahwa dia sujud dengan anggota yang 7. 6 anggotanya ditempelkan, nggak sah sholat. Bagi yang lengkap tangan kakinya, kakinya lengkap, cerita lengkap ya, tangan kakinya. Ketika sujud 7 anggota menempel di tempat sujud. Mana itu? Jabahati, ya. Kening apakah satu paket dengan hidung? Ada yang mengatakan satu paket, ada yang mengatakan boleh juga dia nggak dikenakan ya. Tapi pendapat yang kuat itu ya, yang saya baca dari keterangan para ulama, dia satu paket. Tapi boleh juga tidak ditempel, karena orang yang mancung ke dalamnya kan bisa juga maksakan yang itu sakit ya. Jabahatun kening, hidungnya hanya sunnah kata para ulama, sunnah saja. Mulut gak dianjurkan untuk ditempel sampai nyuruh. Makanya bau kali ini kadang ya kan, ini cocokkan juga mulutnya ke situ, gak disunahkan untuk apa? Cocokkan juga gini, makanya bau jadi terakhirnya kan. Tadi mungkin gak sikat dia, gak siwak dia, mungkin tahapan dimakannya banyak tingginya, mungkin cocokkan dia jadi bau ya. Kita jaga mesinnya dari apa, air liur kita dari udang kita jaga ya. Makanya di beberapa masjid dibuat itu putih semua ya kan. Untuk apa gunanya? Mensterilkan ini. Jadi kalau ini dicuci kan lumayan juga nih biaya nyucinya kan. Berapa ya? 30.000 apa? Gitu lah ya. Kalau yang putih itu kan murah itu. Dicuci, di laundry bisa. Di kampung besar sapnya itu ditaruh kain putih, kain kapan yang putih dijahit orang. Ada beberapa tempat di mana saya lihat. Supaya apa? Supaya ini jangan bau, ringan, mudah. Tadi telah menetes-netes, supaya bersihkan itu aja. Ini udah nggak perlu lagi dibersihkan. Nah, itu kebijakan PKM lah, bukan itu dan putih semua di kampung besar lah ada. Nah, saya ngisi khotib juga di situ, putih seperti kan. Itu apa itu tadi? Daging supaya jangan lengket dan air liurnya supaya jangan netes. Netesnya di situ aja nanti. Kalau itu kan dicuci kan udah aja kan. Kalau ini mau 30.000
Yang pertama anggota sujud kening, ya. Nanti cerita dengan kening ya. Kening ini banyak masalah tentang kening ini ya. Banyak. Ada di balon di sini. Ibu-ibu ini kadang mau juga salah apa? Bukan nanya di tempat sujud ya mana? Ya man, nggak sah sujudnya. Masih nyatakan. Karena jabahan, ya. Di sini ada nanti. Tidak boleh melapisi benda-benda yang bergerak, ya. Nanti ada bentar dulu ya. 14 pulang dah. Jabahan 1. Wa butunin yadaini. Butun tuh perut. Yadaini tangan. Berarti ini dia. Enggak sah kalau sujud johir tangan gitu. Allahu Akbar gitu. Ya. Mesti perutnya dia. Ini perutnya johir bagian perut ini perutnya. Ini sujud nih. Dia direndahkan. Sunnah itu kata Nabi dirapatkan. Ya. Kalau dia rukuk sunnah merendahkan. Kalau sujud sunnah dirapatkan. Ya. Sunnah dirapatkan. Butunin ada ini perut, tangan, ada ini 2 tangan ya, yang punya 2, 3, 1 ya, yang gak ada ya udah berarti kak meletakkan. Kita yang normalnya ada 2 tangan, 2 diletakkan. 1 lagi ini berarti kurang, nggak benar ya. Allahu Akbar katanya, diangkatnya itu apa gitu, 2 tangan sudah meletakkan. Kemudian baru kubata ini, ya, ini ya. 2 lutut, kubata ini bentuknya musanna ya, 2 lutut, yang punya 2, 1, ya kan? Yang normalnya 2 ya kan? Itu dia. 3. Wa butuni asabi'i rajulaini. Dan perut, butun perut, asabi jari-jari. Rijlaini 2 kaki, ya. Perutnya, kalau ini bukan perut. Ada juga orang sholat sujud gini, nggak benar nih, salah ya. Asal aja. Ada sini, udah besar. Maka katanya tengok pakaiannya lebih hebat dari saya lagi. Begini sujud, bukan perut. Ini. Ada juga gini pula ya. Perutnya, perut ya. Perut rijlaini, butunin perut jari kaki, asabi'i rajulaini. Perut 2 jari kaki, perut ini perutnya tekan dan gini ya, gini perutnya. Kalau perut yang mengaji tadi itu, ini tekan gini, ada gini lagi, ya. Ketika sujud perutnya, nanti ketika duduk boleh begini, ya. Walaupun sunnahnya juga perutnya. Jadi masalah ketika sujud, perut jari kaki, jangan ujung kuku atau ke belakang ini juga makin parah, bebek ya kan. Perutnya gini, ya. Itu harus diketahui. Jangan salah-salah sujud. Bisa salah-salah. Walladzi yajibu juz'un minan kulli wahidin minha. Wala yajibu maslan kulla jabhatain. Dan yang wajib bahagian-bahagian itu tidak ada, bagian-bagian semuanya tidak ada yang semuanya tidak ada yang terpisah daripada yang itu ya, darinya. Maka wajiblah semuanya ya, mulai dari jabah, mulai dari kening ya. Di anggota yang 7 ini mesti menempel ketika sujud. Hidung sunnah, mulut gak dianjurkan ya. Yang 7 tadi tinggal kening, perut, jari tangan, lutut dan perut jari kaki. Butun kata di sini perutnya ya. Perut jari kaki ya, ini yang menjadi masalah juga. Karena kita lihat kebanyakan ini bukan perutnya tapi kukunya ditegakkan ya. Kalau bisa dikasih tahu aja ya. Walaupun macam apa sebuah ini kita kasih tahu, salahnya malah ya, salah, kasih tahu aja apa-apa. Nah ya, kita nampak salah sujudnya kayak gini. Mau ngajari pulang, itu sampaikan ya kan, sampaikan. Itu yang kelima ya, 18 ya. Itu lagi lah ya. Antakuna jabahatuhu maksufatu walau jazaan mimma yasjudu bi. Mestilah jabahannya itu maksufah, terbuka dia, maksufah, tersingkap dia. Ya kasyaf dia, kasyafah. Sebetulnya kasyaf itu. Maksufah itu masdarnya namanya. Terbuka, tersingkap. Walau sebahagian, walau jazaan, walau sebagian
Mimma apa yang ada, adapun yang ada ya sujud untuk disujudinya. Ya, misalkan pakai peci, ya kan, kena sedikit aja, memadai itu, ya, memadai itu. Kalau terbuka itu sebagiannya, ya, karena jangan ditutupi pula, ya. Itu pakai peci, kopiah, serban, atau rambut yang panjang, mana benar itu, berarti bukan jabah yang sujud, rambut yang sujud, kopiah yang sujud, serban yang sujud, mukena yang sujud, apalagi mukena atas yang sujud atau yang bawahnya sujud yang dia, ya. Ini selesaikan ini aja nih, kita selesaikan aja ya. Jadi paling tidak sebahagian jadilah itu. Jadi sebagian, jangan sampai ketutup ini ya, kayak lakban pula ini, ya. Lakban. Bagaimana orang yang luka nanti bentar ya. Dan dia tidak dinamakan sujud, bahwa dia tidak sujud di atas sesuatu yang alla yasjuda ala syai'in bitaharoki biharokatihi. Ini artinya bahwa dia gak sah sujudnya. Ini dia, bahwa dia mensujudi di atas sesuatu yang bergerak-gerak biharokatihi, dengan gerakannya. Seperti ini ibu-ibu ini tadi, ya. Dia sujud, dia bukan nanya kan, Allahu Akbar, bukan nanya disujudi. Ini gak sah tadi sujudnya, ya. Ini ditengok, diperhatikan, jangan tutup kali ini pula, ya, dibuka, tapi jangan nampak rambut ya. Ini macam mana nih? Ini masuk leher ini yang terbuka ini ya, aurat ini kan. Ini aurat ini, leher bukan muka. Nah, sebaiknya di sini lah nih, pas-pasan ini ya. Tidak perlu di bawah mulut ini, kalau bukan nanya ya. Karena ini leher, kalau terbuka ya aurat lah terbuka. Di sujud nggak boleh mensujudi benda bergerak. Kami gini sujud, Allahu Akbar, nggak sah, karena dia jabahannya menutupi benda yang bergerak. Gondrong rambut, Allahu Akbar, nggak sah, ya. Kemudian, nah itulah bukan ibu atau ibu yang sering Allahu Akbar, jangan bu ya. Udah yang sudah lah ya. Nah, sekarang kita mau belajar betul, jangan salah-salah, karena sepele. Banyak itu kita perhatikan anak-anak sekolah yang udah SMA, aliyah, saya perhatikan, saya ngajarkan di Alimah. Nah SMA itu kalau sujud salah saya bilang nih, saya ngajar di sana kan ngajar praktik ibadah, ya kan? Jadi mau tak mau lah agak ngomel sedikit kan, jadi tak sujud aja banyak kali, gurunya pun ikut juga gitu, kadang, ya, karena nggak tahuan ya, nggak apa-apa, nanti kasih tahu, amal ibu lah kasih tahu sama kawan-kawan atau keluarga ibu terutama ya, jangan sujud di atas mukena. Kalau kau pengen kali sujud mukena orang kalau situ dah sujud situ, itu nggak dibawa ke badan, nggak apa-apa, atau sapu tangan situ nggak apa-apa, daun plastik, kalau udah nempel pada plastik buktikan lah, ya kan, nanti sujud lagi bawa plastik itu ya nggak sah, karena dia termasuk udah bergerak-gerak ya kan. Nah ini diperhatikan bu ya, tentang sujud nih, yang sembarangan. Jadi jangan sujud dengan biharokatihi, dengan bergerak-geraknya itu. Kata rofil imamatihi au kummihi, seperti ujung imamah, ujung serban. Nah, sebab jendol situ nggak kena ininya, imamah serbannya nggak sah sujudnya, sholatnya nggak sah, yang mana ya kan? Gara-gara itu nggak sah, sholatnya nggak sah, kan sia-sia, capek berdiri, sepiring nasi itu nghabiskannya, ya kan? Tenaganya habis berdiri 5 rakaat kan enak, ya. Jadi kita mau sholat berterima, jangan asal-asal sholat. Jadi jangan sampai menutup ini. Atau baju ya, atau lainnya yang lainnya lah, suka hati peci apa, jangan ditutupin ini. Ya, anak lajang sering juga tuh peci di sini, ya kan? Yang serban kalau tebal terakhir sujud di atas serban, bukan jabahannya, serban yang sujud di mana? Ya, kalau kami sering kali gini kan sedikit ya, bersihkan ini ya. Jadi jangan sampai menutupi kening kita dari benda-benda yang benar. Termasuk tadi itu suka itu saya tengok ya, sujud di atas mukena dan Allah empuk ya kan, ada itu, atau mempak empuk kalian, kalau kasih ke bantal ya kan, gak apa-apa ya, bantalnya agak lepes ya, empuk, kok bantalnya terbawah juga gitu ya, begini kan pula ya kan, berarti ikut bergerak-gerak, gak sah sujudnya, sujud tengok juga ya. Dan kalau sapu tangan
sarungnya terlalu lebar, ya kan? Atau tangan ini lebar. Ada juga ya, namanya anak-anak. Sholat di sini, macam mana ya? Ya nggak benar ya. Sholat di atas tangan ini. Sujudnya Allahu Akbar katanya. Di atas dan jari tangan. Ya, ini kan benda bergerak juga, ya nggak sah sujudnya. Jadi itulah dia ya. Kemudian masih ada waktu ya. Juga 25 ya. Nanti akan datang kita lanjutkan lagi. Kemudian nanti gara-gara lama nanti udahlah orang tua makin habis ya kan. Ibu-ibu pun nanti menunggu lama kali. Nah, ya. Di 7 ini diingat-ingat, nanti akan datang kita lanjutkan. Ya. Sedikit ya untuk posisi tangannya tetap untuk perempuan dia agak merapat. Jangan ini ditempelkan ya. Ditempelkan ya. Kemudian yang namanya sujud tentu lebih rendahlah kepala daripada apa namanya punggungnya, lebih rendah. Jadi tangannya jangan sampai ada dalam hadis itu saya bacanya ada dalam kitab ini saya baca hadis dulu ya. Artinya saya baca ya. Ittadilu fi sujudi wala yasbiqu ahadukum dira'atihi in bisamu kalbiha. Kita lagi. Hadis Bukhari Muslim ini. Luruskanlah kedua tanganmu di saat sujud. Nah, dia luruskan ya. Dan janganlah salah seorang kamu membentangkan kedua lengannya seperti bentangan anjing. Ya, sujud gini ya. Karena ini Bukhari Muslim seperti bentangan anjing. Yang mana gitu dibentang? Anjing gitu. Ini diangkat ya. Jangan kata Nabi kalau sujud seperti kau bentangkan bentangan anjing, kalbi. Ibbi samo kalbi, bentangan anjing ya. Dan hadis yang lainnya ya yang nanti sebutkan, apabila kamu sujud letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ya, siku diangkat kata Nabi ini. Hadis riwayat Baihaqi ya, dan kita pakai di sholat. Jadi diangkat. Terus tadi macam punggung ya kata Nabi, saya ya. Oleh karena itu betul-betul langsung. Ya akan nanti kita lanjutkan lagi karena ada 3 lagi agak panjang nih ya, supaya nanti yang nggak datang bisa tahulah sedikit-sedikit ya. Pakai itu dari mungkin ada urusan ya. Duluan tadi. Demikian saja, nanti kalau ada yang mau tanya bisa dijawab secara. Ini saja. Nasrul minallahi wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.